Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Terima kasih Bu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah dapat hadir dalam kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Udah pada tahu kan bahwasanya kita akan melaksanakan konseling kelompok hari ini ya, karena Ibu sudah mengatakan ya semalam di WhatsApp ya. Terima kasih Bu. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Ya saya Bu. Oke, silakan. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Nah, kita belum saling kenalan ya. Ada yang kenal Ibu? Belum ya. Satu sama lain juga belum kenal kan? Belum Bu. Ada baiknya kita kenalan dulu ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Rani Ramadhani, Ibu guru BK di sekolah ini. Lanjut ke sebelah kiri Ibu, perkenalkan nama, kemudian hobi. Perkenalkan Bu, teman-teman, nama saya Nora. Saya dari kelas 12 IPS 2. Hobi saya bernyanyi Bu. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Telo Ningsih, biasa dipanggil Yuyun. Saya kelas 10 MIPA 1. Nah, hobi saya itu membaca. Ya baik, perkenalkan nama saya Fani Yolanda. Saya dari kelas 12 IPA 3. Nah, hobi saya itu menari. Nah, kita udah saling perkenalan ya. Ibu mau tanya dulu nih, Fani kenal nggak sama yang ini? Siapa namanya? Ya Bu, Nora. Namanya Nora, kenal sama ini? Kenal Bu. Namanya? Yuyun. Oke, udah saling tahu ya nama masing-masing, nama temennya masing-masing. Ya Bu. Nah, untuk kegiatan hari ini ada yang memberikan opsi atau saran berapa menit kegiatan kita hari ini dilaksanakan? Iya Bu, Ya, saya di sini ingin memberikan opsi bahwa pertemuan pagi hari ini kita lakukan selama 40 menit. 40 menit ya. Yang lain? Setuju Bu. Oke, pada setuju ya. Konseling kelompok kita hari ini dilaksanakan selama 40 menit. Baiklah. Udah pernah sebelumnya pernah mengikuti konseling kelompok? Belum ada yang pernah ya. Dijelaskan sedikit mengenai konseling kelompok ini ya. Nah, konseling kelompok adalah suatu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling dengan tujuan untuk membantu anggota kelompok menyelesaikan permasalahannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan, untuk membantu anak-anak Ibu bisa memberikan pendapat, juga bisa membantu kalian lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat-pendapat. Nah, dalam konseling kelompok juga ada yang namanya asas-asas. Pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di sini diharapkan kita semua yang ada di dalam konseling kelompok ini merahasiakan apa yang kita ceritakan, apa yang kita bahas di dalam konseling kelompok ini. Tidak boleh ada orang luar yang selain di dalam anggota kelompok ini tahu gitu. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, diharapkan kepada teman-teman anak-anak Ibu ini terbuka satu sama lain, terbuka dalam menyampaikan pendapat, terbuka dalam menyampaikan masalahnya nanti seperti itu. Nah, kemudian ada asas kegiatan. Nah, diharapkan anak-anak Ibu semua ini aktif dalam mengikuti konseling kelompok kita hari ini. Nah, kemudian yang terakhir ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini adalah kalian itu diharapkan tidak diperbolehkan untuk berdiskusi dalam diskusi. Misalnya Nora berdiskusi dengan Yuyun berdua saja, tidak diperbolehkan ya. Kemudian tidak diperbolehkan juga kalian memotong pembicaraan teman yang ketika sedang berbicara. Jika kalian ingin menyampaikan pendapat, kalian boleh mengangkat tangan terlebih dahulu. Mengerti dengan konseling kelompok? Mengerti Bu. Mengerti ya, siap mengikuti konseling kelompok kita hari ini, siap melanjutkan ke kegiatan selanjutnya? Siap Bu. Oke, siap ya. Ibu ingin kalian semua menceritakan dulu permasalahannya masing-masing. Ada yang mau menceritakan permasalahannya duluan? Saya Bu. Iya, silakan Nora. Saya Bu baru putus dari pacar saya yang disebabkan oleh orang tua saya. Jadi setelah saya putus dari pacar saya nggak semangat lagi untuk sekolah Bu. Jadi permasalahan Nora putus dengan pacar yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, lanjut. Baik Bu, untuk permasalahan saya sering tertidur di dalam pelajaran. Nah, jadi saya tidak fokus dalam mengikuti pembelajarannya. Yuyun permasalahannya
sering tertidur ya di dalam kelas. Ya, lanjut terakhir kami. Ya Bu, kalau masalahnya Fani itu, Fani nggak suka sama pelajaran bahasa Inggris, sehingga saat guru menjelaskan itu, Fani nggak paham sama materinya. Ya, masalah Fani tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, anak-anak ibu sudah menceritakan nih permasalahannya masing-masing. Menurut teman-teman di sini, permasalahan siapa dulu yang akan kita bahas, yang lebih penting untuk dibahas, untuk diselesaikan terlebih dahulu, ya? Menurut Yuyun sih Bu, permasalahan Nora sih Bu, karena dia sudah tidak semangat lagi untuk sekolah, jadi permasalahan dia yang pantas kita bahas di sini. Permasalahan Nora menurut Yuyun ya, menurut Fani? Iya, menurut Fani juga Fani setuju dengan pendapatnya Yuyun bahwa permasalahannya Nora lah yang harus dibahas karena lebih urgent untuk saat ini. Gimana Nora? Setuju permasalahan Nora yang kita bahas dahulu? Setuju Bu. Oke, dia permasalahan Nora yang kita bahas terlebih dahulu. Nah, sebelum itu boleh Nora ceritakan lebih detail permasalahan Nora kepada ibu dan teman-teman yang ada di sini. Jadi begini Bu, saya benci orang tua saya Bu, karena mereka saya jadi putus dengan pacar saya. Padahal kan saya sudah lama berpacaran dengan pacar saya ini. Dia menurut saya dia itu selalu ada Bu, selalu mengerti saya gitu dan membuat hari-hari saya jadi bahagia gitu. Tapi orang tua saya nggak mengerti perasaan saya Bu, malah menyuruh saya untuk putus dengan pacar saya Bu. Ya akhirnya saya putus dengan pacar saya ini Bu. Makanya saya nggak semangat lagi untuk sekolah Bu, karena pacar saya itu yang membuat hari-hari saya bahagia. Tapi karena nggak ada dia, jadi saya nggak semangat sekolah lagi Bu. Ya, ibu mengerti dan apa yang Nora rasakan. Nora akan menceritakan nih permasalahannya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan ke Nora? Iya Bu. Ya, Nora, selama pacaran, apakah Nora sering keluar bersama pacarnya? Sering, hampir setiap hari saya keluar dengan pacar saya. ada lagi yang mau bertanya? Ya Bu, Fani mau bertanya, pekerjaan orang tua Nora apa? Ayah saya seorang wira swasta dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Nah, dan sebelumnya apakah Nora ada masalah dengan orang tua di rumah, dan kemudian apakah Nora sering membantu orang tua di rumah? Sebelum saya berpacaran, saya dan orang tua saya tidak ada masalah, akan baik-baik saja. Dan saya sering bantu orang tua saya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan ke Nora? Saya Bu. Ya, silakan. Nah, Nora, saya mau bertanya nih, selama pacaran bagaimana sih dengan sekolah Nora, dan apakah nilai Nora itu turun? Seingat saya selama pacaran, nilai saya biasa-biasa saja, tapi sebelum berpacaran saya selalu masuk 10 besar. Tadi Nora ada mengatakan bahwa Nora orang tua Nora tidak mengerti ya dengan Nora, dengan perasaan Nora. Nah, tidak mengerti itu maksudnya gimana? Nah, pacar saya ini kan Bu yang buat saya bahagia, gitu, Bu, yang selalu ada buat saya gitu. Tapi orang tua saya malah menyuruh saya untuk memutuskan pacar saya gitu. Padahal kan pacar saya ini yang membuat saya bahagia setiap harinya gitu Bu. Jadi saya bencilah saya dengan orang tua saya Bu, nggak mengerti perasaan saya. Oke, ada lagi yang mau bertanya ke Nora? Ya Bu, Fani mau bertanya, apakah Nora dan keluarga sering menghabiskan waktu di waktu libur seperti menonton bersama maupun berbincang-bincang? Dulu sering, tapi selama saya pacaran tidak pernah lagi, karena kalau libur pun saya selalu bangun siang. Nah, Nora udah menceritakan nih lebih detail, dari teman-teman yang lain juga udah bertanya kan mengenai permasalahan Nora. Nah, menurut teman-teman ada nggak solusi atau pendapat yang diberikan ke Nora atas permasalahan dia itu? Ada yang memberikan pendapat? Ya Bu, Fani coba kasih pendapat nih ke Nora. Nah, Nora itu seharusnya tidak membenci orang tua Nora, karena orang tua itu benar menyuruh Nora itu untuk putus dari pacar Nora. Nah, menyuruh putusnya itu karena semenjak Nora berpacaran, Nora itu jadi tidak masuk 10 besar, dan sebelum pacaran Nora jadi masuk 10 besar. Nah, dimana pada dasarnya orang tua itu ingin kita menjadi orang yang sukses, jadi sebaiknya Nora lebih mendengarkan orang tua Nora.
Jadi Nora jangan benci ya dengan orang tua Nora. Oke, terima kasih Fani. Ada lagi yang ya silakan. Nah, benar apa yang dikatakan Fani tadi, Nora. Karena orang yang pertama kali jika kamu sakit itu pasti yang paling khawatir itu orang tua, dan orang yang sering berada di samping kamu itu juga pasti orang tua, bukan pacar kamu. Nah, sekarang tugas kamu hanya belajar dengan giat agar kamu bisa membanggakan kedua orang tua kamu nantinya. Sedih itu wajar kok, nggak apa-apa. Nanti kamu pasti bisa bangkit lagi. Untuk sekarang nggak apa-apa kehilangan pacar, karena jodoh itu sudah ada diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu tidak perlu untuk berlarut-larut sedih karena kamu kehilangan pacar, karena kamu juga pastinya bisa bangkit lagi kok. Harus semangat belajar lagi dan banggakanlah kedua orang tuamu. Oke, terima kasih ya Yun atas pendapatnya. Nah, menurut Fani, bagaimana jika Fani berada di posisi Nora? Kalau menurut Fani, jika Fani berada di posisinya Nora, Fani itu nggak akan membenci orang tua Fani. Nah, karena orang tua yang menemani Fani dari lahir sampai sekarang. Nah, kemudian yang menemani Fani itu bukan pacar Fani. Jadi Fani lebih memilih kehilangan pacar daripada kehilangan orang tua. Dan Fani juga akan lebih sering berkumpul dengan keluarga, giat dalam belajar, dan berusaha menjadi orang sukses. Karena untuk masalah percintaan itu ada waktunya di esok nanti. Baik, terima kasih Fani. Nah, setelah Nora mendengar nih pendapat dan solusi dari teman-teman, apa yang bisa Nora ambil untuk bisa menyelesaikan permasalahan Nora ini? Setelah saya mendengar pendapat dari teman-teman, benar yang dikatakan teman-teman Bu, bahwa seharusnya saya tidak membenci orang tua saya, karena apa yang saya butuhkan dari orang tua saya gitu. Dan setiap hari itu mereka yang selalu memenuhi kebutuhan saya gitu. Dan ketika saya sakit, mereka yang mengkhawatirkan saya, dan seharusnya saya tidak membenci orang tua saya Bu. Dan saya akan belajar lebih giat lagi Bu, untuk belajar supaya saya masuk ke dalam 10 besar lagi gitu. Dan Nora sadar Bu bahwa apa yang dikatakan orang tua Nora itu benar gitu, karena orang tua selalu mau yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Jadi kedepannya saya akan minta maaf kedua orang tua saya Bu, dan saya akan menghabiskan waktu lebih banyak lagi dan kepada orang tua saya, karena saya nggak mau kehilangan orang tua saya Bu. Baik, Ibu bangga sekali dengan Nora ya. Jadi kita itu jangan membenci orang tua kita. Justru orang tua kita melarang ini, melarang itu, dia tahu apa yang terbaik buat kita, apa yang buruk buat kita. Dan jika terjadi kesalahpahaman antara anak-anak ibu dengan orang tuanya, boleh membicarakannya ke orang tua. Komunikasikan dengan orang tua, karena komunikasi itu penting ya, dalam keluarga itu sangat penting. Jadi kita jangan membenci orang tua ya. Di dalam agama pun kita juga dilarang kan untuk membenci orang tua kita, karena orang tua kita yang selalu ada di posisi, bisa ada di sisi kita, selalu menyayangi kita gitu kan. Nah, Ibu kasih tugas nih buat Nora. Ibu mau Nora minta maaf ke orang tua, kemudian Nora menghabiskan waktu bersama orang tua, misalnya seperti makan malam atau sekedar ngobrol gitu, menonton TV bareng gitu ya. Baik Bu. Ya, baik. Ibu tanya lagi nih ke depannya bagaimana perkembangan dari Nora ya. Baik Bu. Nggak terasa sudah 40 menit kita melakukan kegiatan konseling kelompok ya, sesuai kesepakatan waktu kita tadi. Waktu kita sudah berakhir. Terima kasih Bu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah mau memberikan saran, solusi, pendapat ya atas permasalahan Nora. Teman-teman yang lain jangan khawatir dan sedih, permasalahannya tidak kita bahas hari ini. Kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira ada yang memberikan opsi atau saran kapan kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini lagi? Ya, Fani mau ngasih opsi kalau di minggu depan, di hari dan waktu yang sama. Oke, kami ngasih opsi itu ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Setuju. Oke, setuju ya. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan waktu yang sama, dengan jam yang sama dan di hari yang sama. Oke, baik. Ibu mau tanya dulu
kesan kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini, apa yang kalian dapatkan? Mulai dari Nora dulu. Yang saya dapatkan dari konseling ini, Bu, saya jadi tahu apa solusi untuk permasalahan saya, Bu, dan juga saya jadi tahu bahwa bercerita itu dan mendapatkan saran dari orang lain itu penting, Bu. Oke, baik. Dari Yuyun ada yang mau menyampaikan pesannya? Baik, kesan saya dalam konseling kelompok ini adalah dapat menumbuhkan rasa percaya diri kita karena kita menyampaikan pendapat kita masing-masing. Jadi kita berbicara dengan teman-teman, jadi kan percaya diri nih. Nah, itulah kesan yang saya dapatkan pada konseling kelompok ini. Oke, baik. Dari kami ada yang mau disampaikan? Ya, kalau pesan dari konseling kelompok ini menurut Fani bahwa di dalam konseling kelompok ini kita bisa memecahkan masalah, maupun masalah dari yang ringan maupun sampai yang sulit secara bersama-sama, saling bercerita, memberikan pendapat maupun memberikan saran sehingga dapat solusi maupun jalan keluar dari masalahnya. Oke. Nah, itulah tujuan dari kita mengadakan konseling kelompok ini. Tidak hanya memecahkan masalah, kita juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri ya, dengan keterbukaan kita menyampaikan pendapat gitu ya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya udah mengikuti konseling kelompok hari ini. Sampai jumpa seminggu lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata sebelumnya, karena kita tadi dibuka dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Siapa lagi memimpin? Kami lagi, Bu. Nah, sebelum berakhirnya kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih, Bu. Sama-sama.